Tiga rekor yang dibuat Sintayong bersama timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas timnas Vietnam. Sintayong baru saja mengantarkan skuad Garuda menang 1-0 atas timnas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan skuad Garuda dicetak Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Berkat kemenangan ini timnas Indonesia naik ke urutan 2 klasemen grup F dengan 4 angka. Unggul 1 angka dari timnas Vietnam di posisi 3 serta unggul 3 poin dari timnas Filipina di tempat keempat. Jika posisi ini berhasil dipertahankan sampai matchday ke-6, timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekaligus melaju mulus ke Piala Asia 2023. Terlepas dari hasil, ada 3 laga masih tersisa yang harus dijalani. Timnas Indonesia mencetak sejumlah rekor setelah menang atas timnas Vietnam. Apa saja 3 rekor tersebut? Berikut 3 rekor yang dibuat Sintayong bersama timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas timnas Vietnam. Rekor yang ketiga, menang beruntun atas timnas Vietnam. Ini merupakan yang pertama dalam 30 tahun terakhir timnas Indonesia menang 2 kali beruntun atas timnas Vietnam. Mengutip dari laman Eleven versus Eleven, kemenangan beruntun terakhir timnas Indonesia atas timnas Vietnam terjadi pada 1993. Saat itu timnas Indonesia menang 2-1 atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 1994 pada 30 April 1993 dan menang 1-0 di SEA Games 1993 pada 9 Juni 1993. Rekor kedua, kemenangan pertama dalam 19 tahun. Kemenangan atas timnas Vietnam merupakan yang pertama bagi timnas Indonesia di fase grup kualifikasi Piala Dunia dalam 19 tahun terakhir. Terakhir kalinya Indonesia menang di fase grup kualifikasi Piala Dunia pada 17 November tahun 2004. Saat itu timnas Indonesia menang 3-1 atas Turkmenistan di matchday pamungkas grup 8. Kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Sayangnya kemenangan itu pun tidak mengantarkan skuad Garuda ke babak selanjutnya. 1. Ranking FIFA terbaik dalam 13 tahun terakhir. Timnas Indonesia melesat ke peringkat 138 dunia setelah menang 1-0 atas timnas Vietnam. Posisi 138 dunia merupakan yang terbaik dicapai timnas Indonesia dalam 13 tahun terakhir. Sebelumnya pada Agustus 2011 timnas Indonesia pernah menempati peringkat 131 dunia. Sayangnya setelah itu peringkat FIFA skuad Garuda terus merosot sebelum akhirnya pelan-pelan dinaikkan oleh Sintayong. STY janji putus rekor buruk 19 tahun tak menang di markas Vietnam. Sintayong bertekad membawa timnas Indonesia menang di kandang Vietnam untuk mematahkan rekor tak pernah menang selama 19 tahun terakhir. Hal itu diungkapkan Sintayong usai tim Merah Putih menang 1-0 atas Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret. Misi berikutnya yang diusung, Sintayong membawa pulang 3 poin saat duel di Stadion Maidin, Hanoi pada 26 Maret. Tim Indonesia memang sudah lama tak menang. Kalau begitu, sekarang saya akan membuktikan bahwa kita akan menang di Hanoi, ucapnya. Timnas Indonesia terakhir kali menang di kandang Vietnam di fase grup Piala AFF 2004 pada 11 Desember 2004.
Indonesia menang telak 3-0 atas Vietnam yang berstatus tuan rumah bersama Malaysia berkat gol-gol Mauli Lesi, Boa Solosa, dan Ilham Jaya Kesuma. Setelah itu tak sekalipun timnas Indonesia bisa mengakhiri laga di markas Vietnam dengan kemenangan, termasuk saat keok 0-2 dari Vietnam pada leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 gara-gara sepasang gol dari Nguyen Thien Linh dalam lawatan terakhir. Kans timnas Indonesia meraih hasil positif lawan Vietnam bisa dikatakan terbuka. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sedang dalam kepercayaan diri yang baik. Sukses timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 jadi salah satu faktornya. Ini ditambah 2 kemenangan beruntun yang diukir atas Vietnam. Amunisi pemain timnas Indonesia juga bakal lebih komplit saat bermain di kandang Vietnam. Asnawi Mangkualam sudah terbebas dari sanksi akumulasi kartu, begitu pula dengan Tom Hai dan Ragnar Oratmangun yang diperkirakan sudah bisa bermain di laga ini jika proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sudah rampung. Kemenangan di kandang Vietnam akan membuatkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan lebih besar. Indonesia saat ini menempati posisi kedua dengan 4 poin atau unggul 1 poin atas Vietnam yang turun ke posisi ketiga grup F. Timnas Indonesia panggil Hernando Ari, Nadeo Argawinata drop hingga masuk rumah sakit dan tak berangkat ke Hanoi. Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata dikonfirmasi menjalani perawatan di rumah sakit pada Sabtu 23 Maret 2024. Kekuatan Timnas Indonesia dipastikan berkurang di posisi kiper dengan absennya Nadeo Argawinata untuk laga lawan Vietnam di Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024 mendatang. Setelah dikabarkan sakit demam, Nadeo dikonfirmasi dirawat di rumah sakit dan tak ikut berangkat ke Vietnam. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Borneo FC Nabil Hussein. Waalaikumsalam, saya baru dapat kabar juga demikian. Nadeo demam, kata Nabil Hussein. Kondisi Nadeo drop, semoga semua baik-baik saja. Sedang diopname badannya dengan info yang kami dapat, tambahnya. Merespon kondisi ini, Timnas Indonesia memanggil Hernando Ari. Hal ini diketahui dari rilis resmi PSSI saat Timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu siang. Pelatih Sinteyong juga menambah amunisi dengan memanggil kiper Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, tulis laman PSSI. Sejumlah kabar kurang mengenakan mengisi skuad Timnas Indonesia jelang pertemuan kedua lawan Vietnam pada Selasa 26 Maret 2024 mendatang. Menurut penuturan Ketum PSSI Erick Thohir, sebanyak 5 pemain Timnas Indonesia saat ini mengalami demam. Kemarin juga kenapa Yakob ada pergantian karena memang seperti ada demam. Dan hari ini saya dapat laporkan hampir 5 pemain kita menderita demam. Mungkin ya kondisi udara yang berubah. Dan kita lihat juga beberapa pemain kita yang bermain di luar negeri, adaptasinya cukup tidak mudah. Kemarin kita bisa lihat Nathan belum maksimal, ya bermain bagus tapi belum maksimal. Tapi Jay Indes, Rido, ya kan, Justin sudah bermain solid di belakang. Jadi ya memang ya kita coba jaga kondisi mereka supaya mereka bisa tampil maksimal nanti di Vietnam. Selain para pemain yang demam, 1 pemain juga dipastikan pamit dari Timnas Indonesia, yakni Mark Locke. Mark Locke sudah pamit melalui Instagram pribadinya bila dirinya tak akan berangkat bersama skuad Timnas Indonesia ke Vietnam. Saya ingin memberikan kabar terbaru mengenai kondisi saya, ujar Mark Locke. Saya akan meninggalkan tim nasional hari ini untuk menjalani perawatan di Singapura perihal cedera saya, tambahnya. Kabar itu juga dikonfirmasi oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Kami akan berangkat ke Vietnam pada Sabtu pagi, kata Nova Arianto saat dihubungi. Nantinya Mark Locke tidak ikut dalam rombongan, tambahnya.